Salve, sahabat misioner yang dikasihi Tuhan. Berjumpa lagi dengan Kakak Nancy dalam Doremi, doa dan renungan misioner sekami Santo Petrus dan Paulus Argapura, Keuskupan Jayapura, edisi Kamis 2 Juli 2026 dalam Pekan Biasa yang ke-13. Pada hari ini kita akan mendengarkan dan merenungkan bersama bacaan dari Injil Matius bab 9 ayat 1 sampai dengan 8. Marilah kita berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tuhan Yesus, sahabat kami mengucap syukur kepadamu untuk segala kasih dan penyertaan-Mu. Engkau telah menyertai kami dalam istirahat malam kami, sehingga kami boleh bangun pada pagi hari ini untuk siap melanjutkan kegiatan kami pada hari ini. Kami akan mendengarkan dan merenungkan firman-Mu. Bukalah akal budi hati dan pikiran kami, sehingga kami dapat memahami firman-Mu dan dapat melakukannya dalam kehidupan kami. Terpujilah Bapa, Putra dan Roh Kudus, kini dan sepanjang segala masa. Amin. Inilah Injil suci menurut Matius. Dimuliakanlah Tuhan. Pada suatu hari, Yesus naik ke dalam perahu lalu menyeberang. Kemudian sampailah ia ke kotanya sendiri. Maka dibawalah kepadanya seorang lumpuh yang terbaring di tempat tidurnya. Ketika Yesus melihat iman mereka, berkatalah ia kepada si lumpuh, "Percayalah, anakku, dosamu sudah diampuni." Maka berkatalah beberapa ahli Taurat dalam hatinya, "Ia menghujat Allah." Tetapi Yesus mengetahui pikiran mereka, lalu berkata, "Mengapa kalian memikirkan hal-hal yang jahat dalam hatimu? Manakah yang lebih mudah, mengatakan dosamu sudah diampuni, atau mengatakan bangunlah dan berjalanlah? Tetapi supaya kalian tahu bahwa di dunia ini Anak Manusia berkuasa mengampuni dosa." Lalu berkatalah ia kepada si lumpuh, "Bangunlah, angkatlah tempat tidurmu dan pulanglah ke rumahmu." Dan orang itu pun bangun lalu pulang. Maka orang banyak yang melihat hal itu takut, lalu memuliakan Allah, karena ia telah memberi kuasa demikian besar kepada manusia. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Sahabat misioner yang terkasih, pada zaman Yesus, sakit dan penyakit sering dikaitkan dengan dosa. Maka, ketika ada orang yang sakit, mereka dipandang sebagai akibat dari dosa yang telah dilakukannya. Karena sakit dan penyakit merupakan akibat dari dosa, maka pengampunan menjadi solusi untuk penyembuhan dari penyakit tersebut. Namun, yang terjadi pada zaman itu, orang-orang meyakini bahwa hanya Allah saja yang dapat mengampuni dosa manusia. Oleh karena itu, ketika Yesus berkata kepada seorang yang lumpuh bahwa dosanya sudah diampuni, Yesus dianggap sebagai orang yang telah menghujat Allah. Para ahli Taurat memang hanya menuduhkan hal itu di dalam hati mereka, tetapi Yesus mengetahui. Yesus mengetahui apa yang dikatakan oleh ahli-ahli Taurat di dalam hati mereka. Dari sini, harusnya para ahli Taurat ini menjadi sadar bahwa Yesus itu bukan hanya manusia biasa, tetapi mereka tetap menganggap Yesus sebagai manusia biasa yang telah menghujat Allah. Maka, menanggapi tuduhan tersebut, Yesus lalu mengajukan pertanyaan kepada mereka. Tuhan Yesus berkata, "Manakah yang lebih mudah, mengatakan dosamu sudah diampuni, atau mengatakan bangun dan berjalanlah?"
Sahabat misioner yang terkasih, kalau hanya berkata-kata saja, kedua-duanya sama-sama mudah untuk diucapkan. Bahkan anak kecil pun bisa untuk mengatakannya. Tetapi permasalahan di sini bukan sekedar kata-kata, melainkan dampak yang terlihat secara nyata setelah perkataan tersebut diucapkan. Dalam hal ini, mengampuni dosa lebih mudah daripada menyuruh orang yang sakit untuk bangun dan berjalan. Mengapa? Karena yang pertama, tidak memiliki bukti fisik yang kelihatan. Tetapi yang kedua, hasilnya bisa disaksikan oleh semua orang pada saat itu juga. Oleh karena itu, untuk menunjukkan bahwa Tuhan Yesus mempunyai kuasa untuk mengampuni dosa dan menyembuhkan orang sakit, maka Yesus lalu memerintahkan orang yang sakit untuk bangun. Nah, pada saat itu juga semua orang saat itu melihat bahwa setelah Yesus berkata demikian, maka orang lumpuh menjadi sembuh dalam seketika. Orang lumpuh itu bangun, lalu mengangkat tempat tidurnya dan berjalan pulang ke rumahnya. Nah, sahabat misioner remaja yang terkasih, maukah kita juga mendapat anugerah kesembuhan dan pengampunan dari Tuhan? Maka marilah kita selalu datang dan dekat kepada Tuhan. Perlu kita ingat bahwa Tuhan Yesus berkuasa untuk mengampuni dosa kita. Tuhan Yesus berkuasa untuk menyembuhkan kita dari segala jenis sakit penyakit. Tuhan Yesus berkuasa untuk mengubah kehidupan, mengubah air mata, duka cita, derita, tangisan menjadi sukacita. Tuhan Yesus berkuasa untuk menjawab doa-doa kita seturut dengan kehendak Tuhan di dalam kehidupan kita. Maka marilah kita semakin tekun, semakin rajin untuk beribadah, semakin tekun berdoa, semakin tekun membaca kitab suci, supaya kita semakin dekat dengan Tuhan Yesus. Semoga kita dapat menjadi seperti si lumpuh yang memperoleh pengampunan dan kesembuhan dari Tuhan Yesus. Semoga demikian. Amin. Marilah kita berdoa. Tuhan Yesus, Engkau diutus Bapa menjadi berkat bagi dunia, menjadi selamat bagi manusia. Utuslah kami anak-anak-Mu di Indonesia untuk menjadi sahabat yang kuat bagi yang lemah, sahabat yang rela berkorban bagi yang menderita payah, sahabat penghibur bagi yang sakit dan gelisah. Tuhan Yesus, kami pun ingin menjadi utusan-utusan kecil-Mu, teman setia bagi yang tersingkir terlantarkan, teman bicara bagi yang kesepian terlupakan, sobat yang gembira bagi yang sedih dan susah, sobat penuh penghargaan bagi yang tidak dicintai. Tuhan Yesus, utuslah kami kini dengan bantuan Roh Kudus-Mu, menjadi garam dan ragi yang baik, menjadi terang dan obor yang cemerlang, membawa kegembiraan dan pengharapan. Tuhan Yesus, kuduskanlah badanku dan sucikanlah jiwaku. Kupersembahkan diriku padamu hari ini. Berkatilah semua anak dimanapun juga, berkatilah semua orang yang kami jumpai, siapapun juga. Amin. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu, di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini,
sekarang dan waktu kami mati. Amin. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu dan sepanjang segala abad. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Sahabat misioner yang terkasih, sampai di sini perjumpaan kita hari ini. Tuhan Yesus memberkati.